nya. Terus, aku mencintainya tapi tidak harus memilikinya kan? Sudah berapa lama tidak bertemu? 20 tahun lebih. Dan sekarang kamu ada di kota tempat dia tinggal. Apa kamu tidak punya niat untuk menemuinya? Entahlah, aku memang sangat merindukannya, tapi daripada menjadi masalah nantinya lebih baik tidak bertemu. Apa dia tampan? Hei, bagiku dia tampan. Makanlah, setelah itu kita jalan-jalan di pantai. Kami makan dalam diam. Dia sahabatku, cantik, kaya, pintar, juga dermawan. Tidak ada yang kurang dalam hidupnya, tapi di usia hampir memasuki kepala 4 memilih hidup sendiri tanpa suami atau pacar. Cinta pertamanya kandas terhalang restu dari orang tua mantan kekasihnya. Menjelang sore kami jalan-jalan di pantai, sekali-kali deburan ombak membasahi kaki. Nila mengajakku duduk di atas sebuah batu besar. Ada beberapa pemancing yang asik menunggu ikan memakan umpannya. Sekali-kali Nila memegang topi lebarnya yang tertiup angin. Lucu ya, mereka memancing seperti itu apa tidak kedinginan ya? Ternyata Nila memperhatikan beberapa pemancing yang sebagian hanya terlihat dari dada hingga kepala saja, selebihnya terendam air laut. Mungkin sudah hobi? Jawabku singkat. Ikut melihat para pemancing itu. Bagaimana kalau nanti secara tak sengaja kalian bertemu? Entah kenapa aku begitu penasaran dengan laki-laki cinta pertama sahabatku ini. Mudah-mudahan tidak. Dan belum tentukan dia masih mengingatku. Namanya siapa? Aku memanggilnya Bang Aan. Seorang pemancing keluar dari air laut yang sejak tadi sudah merendam tubuhnya. Di dadanya ada satu kantong tempat dia menaruh ikan-ikan yang berhasil dia pancing. Permisi, maaf saya mau ambil tas. Ucap pria itu sembari menunjuk tas yang ada di belakang kami, tepat di dekat bau kok nenek Grem Nilam. Salah kami juga duduk di sembarang tempat. Oh, silakan. Jawabku, sementara Nilam hanya diam sembari menunduk. Pria itu meraih tas miliknya, tiba-tiba seorang anak kecil, mungkin berusia 8 tahun datang mendekat. Pak, dapat ikannya nggak? Di rumah tidak ada makanan, adik lapar. Apa ibu masih demam? Balas pria itu balik bertanya pada anaknya. Sementara aku dan Nilam hanya diam, pura-pura tak mendengar. Ibu masih demam. Sebenarnya kakak tadi mau masak tapi beras habis. Lapar pak, dari pagi adek belum makan. Hus, ayo pulang. Bapak dapat ikan banyak nanti kita bakar. Pria itu cepat-cepat menarik tangan anaknya dan bergegas pulang. Mungkin dia merasa tidak nyaman karena kami mendengar ucapan anaknya yang berkata lapar karena sejak pagi belum makan. Nilam membuka topi lebarnya, menatap bapak dan anak yang sudah agak jauh meninggalkan tempat kami duduk. Aku kaget saat menatap Nilam, ada banyak air mata di pipinya. Kamu kenapa kok nangis? Ucapku heran. Ayo pulang. Nilam berjalan cepat meninggalkanku yang mengikutinya dari belakang. Wanita berkulit bersih itu memutuskan pulang malam ini juga. Dengan mobil perusahaan miliknya yang baru dia buka di kota ini. Ton, tolong ngurus semua. Aku percayakan padamu. Dan ini tolong berikan pada pria yang di pantai tadi. Ucap Nilam tanpa menatapku. Aku sedikit kaget karena cek yang dia berikan pada pria itu berjumlah 1 miliar. Apa kamu mengenal pria tadi? Tanyaku penuh selidik. Dia Bang Aan. Jawab Nilam dengan mata berembun. Aku menarik nafas panjang saat mobil membawa Nilam sudah semakin jauh. Cinta bisa membuat gadis seperti Nilam seakan kehilangan akal. Kemana akan ku cari laki-laki itu, aku bahkan tidak tahu nama lengkapnya juga alamat rumahnya. Sepertinya besok aku harus kembali ke pantai lagi, mudah-mudahan menemukan pria itu di sana. Perusahaan pengolahan hasil laut yang baru dibuka belum beroperasi sepenuhnya. Aku dipercayai oleh Nilam untuk mengurus anak cabang yang baru dibukanya ini. Selain mencari karyawan produksi, yang lainnya sudah selesai diurus dengan baik. Bangunan yang tak jauh dari pemukiman nelayan, surat izin, juga bagaimana nanti pengolahan limbah hasil produksi, semuanya sudah ditangani secara legal. Baru selesai memeriksa beberapa berkas, ponselku yang aku lupa letakkan di mana tiba-tiba berdering keras. Ternyata benda pipi itu tertutup kertas-kertas yang menumpuk di atas meja. Assalamualaikum ya halo. Waalaikumsalam.
Ton, aku lupa kalau laptop milikku tertinggal di meja kamar. Nanti kalau kamu kembali ke Jakarta sekalian dibawa ya. Ucap Nilam di seberang telepon. Kenapa bukan kamu aja yang ke sini? Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Aku tidak akan ke Jakarta sampai peresmian nanti. Jawabku, mataku masih ke satu berkas yang tadi sedang kuperiksa. Ya sudah, nanti titip sama Pak Awim saja. Pak Awim adalah satu staf yang sengaja aku bawa dari kantor di Jakarta. Lam, baru saja aku ingin bertanya tentang laki-laki bernamaan itu. Nilam sudah memutuskan panggilan setelah sebelumnya mengucapkan salam. Aku sudah mengirimkan pesan lewat WhatsApp, tapi gadis itu jarang sekali membuka aplikasi itu. Dia hanya sering membuka email, menerima laporan dari para bawahannya atau dari rekan bisnisnya. Jadi tidak mungkin aku bertanya tentang pria itu dari email karena bisa mengganggu pekerjaan Nilam. Sore hari aku kembali ke pantai, persis di tempat kami kemarin duduk. Hanya ada 2 pemancing di sana, mudah-mudahan salah satunya orang yang aku cari. Tapi 2 laki-laki itu bukan dia, setelah satunya tadi sudah pergi dan satu lagi baru saja keluar dari tempatnya berdiri di air laut sedalam punggungnya, dan itu bukan dia karena postur tubuh agak pendek. Maaf Pak, aku mau bertanya. Ucapku saat pria itu hampir menjauh. Boleh, mau bertanya apa? Jawabnya dengan ramah. Gini Pak, saya mencari laki-laki yang kemarin sore juga memancing di sini. Namanya Pak Aan, orangnya tinggi dan berkulit gelap. Ucapku dengan harapan pria ini mengenal mantan dari sahabatku itu. Pak Aan, tidak ada penduduk di sini yang bernama Aan. Kalau Aryan ada, orangnya juga tinggi. Bisa antar aku ke rumahnya Pak? Bisa-bisa, ayo ikut saya. Ini pertama kalinya aku ke pemukiman penduduk di sini, kebanyakan bangunan dari bahan kayu dan berbentuk panggung memanjang ke belakang. Walau ada beberapa yang terbuat dari batu dengan cat dan terlihat mewah, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Kampung ini yang paling dekat dengan garis pantai, kebanyakan kami di sini bekerja sebagai nelayan. Apa anak sudah pernah ke sini? Tanyanya sembari terus berjalan. Usianya mungkin mendekati 60 tahun, makanya dia memanggilku dengan sebutan anak. Tidak, Pak. Ini pertama kalinya saya masuk ke kampung ini. Kalau ke dusun yang lain sudah pernah. Jawabku. Kami berhenti di sebuah rumah panggung bercat hijau. Setelah mengucapkan salam, seorang pria keluar dengan mengenakan sarung. Ini dia yang bernama Pak Aryan? Salah, orang yang saya cari bukan laki-laki ini, walau kemarin wajahnya hanya sekilas aku lihat, tapi pria yang kucari sudah tentu bukan dia, botak dan sudah sangat tua. Dari kejauhan aku melihat anak kecil yang kemarin mendatangi bapaknya ke pantai. Bocah itu terlihat berjalan sendiri sembari menunduk. Pak, saya cari bapak dari anak kecil yang memakai baju biru sana. Ucapku sembari menunjuk ke arah bocah tadi. Oh, si Burhan, rumahnya paling ujung dari sini. Ucap bapak yang membawa ke tadi. Jul, sini. Teriaknya memanggil bocah berbaju biru tadi. Anak itu datang dengan berlari. Ya Pak Haji, ada apa? Om ini mencari bapakmu, sekarang bawa om ini ke rumahmu. Baik Pak Haji. Ayo om ikut saya. Tidak sampai 10 menit kami berjalan, bocah yang bernama Zul berhenti di depan sebuah rumah papan dengan atap seng dan berlantai semen kasar. Assalamualaikum Bu, ada orang cari bapak. Teriaknya sembari masuk ke dalam rumah. Aku duduk di bel-bel yang terbuat dari bambu. Tidak lama berselang seorang perempuan dengan jilbab instan berwarna hitam juga daster panjang yang sudah terlihat lumayan kusam keluar dari dalam rumah. Om ini yang cari bapak Bu. Ucap Zul menatapku. Maaf Bu, saya memang mencari suami ibu, apa beliau ada? Suami saya sedang ke rumah kerabat di kampung lain, mungkin sebentar lagi kembali. Kalau bersedia Mas boleh menunggunya. Saya akan tunggu. Ini ada sedikit makanan ringan untuk Zul. Ucapku menyodorkan satu plastik yang lumayan besar, isinya ada berbagai macam roti juga beberapa kotak susu anak-anak. Terima kasih. Menerima plastik yang kusodorkan, tangannya terlihat ragu. Anak dan ibu itu kembali masuk ke dalam rumah.
Alhamdulillah ya Bu, ada saja rezeki dari Allah. Untung Om itu datang, aku bisa mengisi perut yang sejak pagi tidak diisi. Terdengar suara Jul dari dalam rumah. Tidak baik makan sambil bicara, sisakan untuk kakakmu. Baik Bu. 15 menit menunggu, orang yang kucari datang juga. Terlihat gurat lelah di wajahnya. Sandal yang nyaris putus, baju kaos dengan robek bagian punggungnya, juga celana panjang kusam yang digulung hingga ke betis. Walau kulitnya gelap tapi andai dia berpakaian bagus dan bersih aku pasti kalah tampan darinya. Bang, Mas ini mencari abang. Ucap istrinya sembari meraih satu plastik hitam yang diberikan suaminya. Pria itu menatapku ramah, kami bersalaman saling mengenalkan diri. Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Tidak, kita belum pernah bertemu. Saya hanya ingin menyampaikan amanah. Jawabku. Amanah? Dari siapa? Ini terimalah. Meletakkan cek di depannya. Dia meraih cek itu dan menatapnya dengan serius. Maaf saya masih bingung, tolong dijelaskan. Ucapnya meletakkan kembali cek di depanku. Ini cek untuk Anda, terimalah. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Jawabnya. Apa ini dari Anda? Dan kenapa? Ini bukan dari saya, tapi dari seseorang dia ikhlas memberikan ini. Kenapa laki-laki ini tidak menerima saja? Bukankah uang 1 miliar itu banyak dan bisa mengubah kehidupannya? Tapi siapa dia? Dan apa alasannya? Cinta, itulah alasannya. Sampai saat ini dia masih sendiri karena cintanya padamu. Ingat, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Ini dari Nilam. Aku pergi meninggalkan rumah itu, tidak peduli dia menerima cek itu apa tidak, atau dia paham maksudku apa tidak. Aku tahu Nilam pasti tidak suka karena aku menyebut namanya sebagai pemberi cek itu. POV Author. Laki-laki dengan kumis tipis itu meraih cek yang ditinggalkan tamunya. Melihat tanda tangan yang ada di sana, milik seorang wanita yang sampai saat ini masih ada di sudut hatinya. Nilam, cek ini dari Nilam, gumanya dalam hati, tangannya sampai gemetar memegang kertas berisi uang 1 miliar itu. Bagaimana aku bisa menerima ini Nilam setelah apa yang aku lakukan padamu dulu? Kamu terlalu baik untuk laki-laki pecundang seperti diriku. Di balik pintu, seorang istri diam terpaku. Sejak tadi dia di sana mendengarkan obrolan suami dan tamunya. Dia tahu wanita yang bernama Nilam, walau tak pernah bertemu, tapi dia beberapa kali pernah melihat foto wanita itu. Bahkan sampai saat ini foto itu masih ada di dompet usang suaminya. Perjodohannya dengan Burhan 20 tahun yang lalu sudah sangat menorehkan luka pada pasangan hidupnya itu. Setelah 20 tahun, apakah rumah tangga yang selama ini dia pertahankan walau tanpa cinta dari suaminya akan tetap berdiri kokoh? Air matanya sudah menganak sungai. Kemiskinan dan hidup dengan laki-laki yang tak pernah mencintainya membuat hatinya semakin sakit. Walau suaminya tidak pernah kasar, tidak pernah mendua, juga selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi dia tahu bapak dari 2 anaknya tidak pernah mencintainya. Rumah tangga yang mereka jalanin tidak lebih karena rasa tanggung jawab saja. Aku akan menemui Nilam. Ucapnya sembari mengusap air matanya dengan ujung jilbab lusuhnya. Aku ingin bertemu dengannya. Nilam duduk di atas ranjang tempat tidurnya, tangannya mengusap benda kecil yang terbuat dari kayu dengan pahatan Bismillahirrahmanirrahim di atasnya, indah. Hadiah dari Burhan khusus untuknya saat mereka masih berpacaran dulu. Bagaimana bisa aku meneruskan hidup dengan bergelimang harta? Sementara laki-laki yang aku cintai hidup tanpa segenggam beras untuk anak dan istrinya. Nilam masih ingat dengan jelas bagaimana dulu Burhan selalu ada untuknya. Bahkan pertemuan awal mereka laki-laki berwajah tampan itu menyelamatkannya dari pelecehan beberapa preman jalanan. Sejak saat itu keduanya menjalin hubungan sebagai kekasih yang sangat manis walau tanpa embel-embel pegang ini itu dan selalu dalam batas wajar. Burhan pernah mengalami kecelakaan saat baru pulang dari kampus, dia dirawat selama 2 minggu dan Nilamlah yang mengurus semuanya. Gadis yang besar tanpa ibu hanya memiliki seorang ayah untuk tempatnya bersandar. Begitulah juga sebaliknya Burhan pernah membantu Nilam saat gadis piatu membutuhkan bantuannya. Cinta keduanya begitu dalam sampai akhirnya harus kandas. Saat Burhan pulang kampung, dia dijodohkan dengan seorang wanita lulusan pesantren.
Awalnya Burhan menolak keras, karena baginya tidak ada yang bisa menggeser Nilam jadi ratu di hatinya. Aku sudah punya pilihan sendiri, Bu. Aku sangat mencintainya, ucap Burhan saat dipaksa untuk menerima perjodohan itu. Tidak, Burhan, gadis kota itu tidak akan pernah ibu terima menjadi bagian dari keluarga kita. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki etika dan tata krama yang baik. Hasna gadis cantik, dia lulusan pesantren, ilmu agamanya akan menjadikan rumah tanggamu bagaikan surga. Terima dia, ibu mohon. Burhan tetap kekeh menolak perjodohan itu, sampai akhirnya dia membawa Nilam ke hadapan orang tuanya. Untuk memohon doa restu, tapi jangankan memberikan restu, Nilam diusir dan diminta untuk tidak berhubungan lagi dengan Burhan. Burhan dalam dilema, sementara saat itu bapaknya dalam keadaan kritis di rumah sakit. Dengan hati hancur berkeping-keping Burhan akhirnya menerima perjodohan itu, setelah sebelumnya menerima sepucuk surat dari Nilam. Dir Bang Aan, terimalah perjodohan itu, tidak baik melawan kehendak orang tua. Percayalah cintaku akan selalu ada untukmu. Dariku yang akan selalu mencintai. Nilam. Isi surat dari Nilam. Burhan menggenggam erat cek di tangannya. Andai dia seperti kebanyakan laki-laki lainnya sudah barang tentu uang itu akan dia terima dan menjadi orang paling kaya di kampungnya. Tapi dia tahu uang bukanlah segalanya, walau kehidupannya tanpa harta dia masih punya harga diri untuk menolak pemberian dari seorang wanita yang dulu sudah pernah dia sakiti. Maafkan aku, Nilam. Aku hanya laki-laki pecundang yang tidak pantas menerima apapun darimu, gumannya dalam hati. Burhan duduk di bangku kayu panjang, sengaja dia buat tak jauh dari rumahnya, dengan posisi menghadap pantai. Menatap deburan ombak, di atas langit ada ribuan bintang, angin laut yang dingin seakan-akan tak mampu membuatnya beranjak, sudah hampir 3 jam dia di sana. Sementara malam semakin naik. Sementara istrinya juga melakukan hal yang sama. Menatap lekat tubuh suaminya dari dalam rumah, duduk di depan jendela yang terbuka setengah. Namanya Hasnah, wanita solehah yang selalu setia pada suami dan keluarganya dalam keadaan apapun. Wanita berparas manis, berkulit kuning langsat, memiliki kesabaran seluas langit. Hasnah cepat-cepat masuk ke dalam kamar saat melihat Burhan meninggalkan tempat duduknya. Wanita itu pura-pura tidur dengan berbaring membelakangi pintu kamar berdinding triplek. Pintu dibuka oleh Burhan dan langsung berbaring di sebelah istrinya setelah menutup kembali pintu kamar sederhana itu. Di sudut sebelah kanan ada lemari kayu 2 pintu dan 2 kasur kapuk dijadikan satu sehingga berdempetan, ditutup dengan spray batik berwarna biru. Sebenarnya Burhan lebih sering tidur di luar, beralaskan tikar di dekat ruang tamu sederhana mereka. Hasnah yang belum tidur merasakan tangan kekar Burhan melingkar di pinggangnya. Maafkan abang, sampai saat ini belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Ucapnya sangat pelan, takut mengganggu tidur istrinya. Aku tidak butuh apa-apa, Bang. 20 tahun menemanimu tak pernah sekalipun aku mengeluh. Walau cintamu masih untuknya, tapi cintaku juga besar untukmu. Aku mencintaimu apa adanya dan akan selalu menemanimu dalam keadaan apapun, guman Hasnah dalam hati. Ada air mata berkali-kali jatuh membasahi bantal tanpa bisa Hasnah tahan. Burhan pergi meninggalkan rumah setelah sholat subuh. Melempar jala miliknya untuk menangkap ikan dan hasilnya kemudian akan dijual di pasar atau Hasnah akan membawanya kelilingi dari kampung ke kampung menjajakan hasil tangkapan jalanya. Hasnah memungut 3 kertas kecil senilai 1 miliar. Dia sedang menyapu lantai rumah dan menemukan cek yang sudah dirobek 3 oleh suaminya. Di mana aku bisa bertemu dengan Nilam atau pria kemarin datang menemui Bang Burhan? Sudah 20 tahun berlalu, aku akan menyelesaikan masalah cinta tak sampai Bang Burhan dengan Nilam. Walau terlambat, tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ucap Hasnah bicara pada dirinya sendiri. Dia menyimpan baik-baik 3 kertas kecil itu dalam saku dasternya. Pukul 7 pagi Burhan sudah pulang dari mencari ikan. Hasilnya lumayan banyak, mungkin lebih dari 4 kilogram. Bang, sarapanlah. Aku mau langsung jalan. Pamit Hasnah saat Burhan sedang merapikan jalannya. Burhan hanya menoleh sesaat dan kembali fokus dengan pekerjaannya. Hasnah berkeliling menjajakan ikannya, ada 3 kilogram, seandainya habis bisa untuk membeli beras, sisanya untuk pegangan atau disimpan.
Hasnah menjual ikannya jauh dari tempat tinggalnya, dan saat ini ikannya sudah habis setelah hampir 3 jam berjalan. Hasnah melihat pria yang kemarin datang ke rumahnya baru turun dari mobil berwarna putih. Dia berjalan cepat menuju tempat laki-laki itu berdiri. "Mas, mas," ucap Hasnah sedikit berteriak. Untungnya pria itu menoleh sebelum masuk ke dalam sebuah rumah makan. "Ya, ibunya Zul," ucap Tony dengan mata menyempit, khawatir salah orang. "Ya, aku ibunya Zul. Aku ingin bertemu dengan Nilam," ucap Hasnah. Sebenarnya dia sedikit ragu juga gugup sekali. Dan Tony menyadari itu. "Untuk apa?" Aku ingin bertemu dengannya. Tolong bantu aku." "Tapi untuk apa? Aku tidak bisa mengatakannya padamu, aku mohon," ucap Hasnah berharap. "Aku tidak bisa menjawabnya sekarang karena aku harus memberitahu Nilam terlebih dahulu. Aku akan menunggu. Bisa aku pinjam pulpennya? Ini dan tulis di sini saja." Menyodorkan pulpen juga selembar kertas. Hasnah menuliskan deretan 12 angka di atas kertas itu. "Ini nomor ponsel temanku, nanti hubungi saja ke nomor ini," ucap Hasnah. Dan langsung pamit pada Tony. Pria itu menatap wanita dengan baju lusuh, juga jilbab berwarna biru yang tak kalah kusam itu dengan perasaan campur aduk. Padahal dengan cek 1 miliar itu, dia bisa membeli baju banyak bahkan dengan tokonya sekalian. Ucap Tony memijit keningnya. "Bagaimana dengan cintamu untuk suaminya?" Seminggu berlalu. "Istrinya ingin bertemu denganmu." Ceritakan semuanya." "Maaf, semuanya terjadi begitu saja. Laki-laki cinta pertamamu itu beda dengan orang kebanyakan. Dia menyudutkanku dengan bertanya cek itu dari siapa. Aku tidak bisa menahan diri dan menyebutkan namamu. Terus, apa kamu marah? Teruskanlah. Aku ke rumahnya dan namanya Burhan. Mungkin istrinya mendengar percakapan kami atau memang dia sudah tahu tentang kamu sebelumnya, makanya dia ingin bertemu denganmu. Terus, dia akan sangat tampan andai bisa dipoles sedikit saja." Sebuah bantal mengenai kepalanya. Kejam sekali, bos. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kenapa dihadiahi lemparan bantal?" Ucapnya pura-pura kesakitan. Nilam tidak mengeburis ocehan anak buahnya itu. Hati dan pikirannya sibuk dengan permintaan istri dari kekasih hatinya itu. Dia sama sekali tidak menyangka dengan membuka cabang perusahaannya di kota ini akan mengulang kembali kisah masa lalunya. "Aku sama sekali tidak berniat merebut atau kembali dengan Bang Aan. Jadi aku akan menemuinya." "Kamu yakin?"